Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah, Prodi Ilmu Pemerintahan kelas E. Pengertian partisipasi politik secara umum berarti keterlibatan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu kegiatan politik. Adapun partisipasi politik menurut Anwar Arifin menjelaskan bahwa partisipasi politik adalah keterlibatan warga negara secara individu dalam kegiatan politik sampai pada bermacam-macam level di dalam sistem politik. Menurut Miriam Budiarjo, partisipasi politik merupakan kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik. Partisipasi publik penting. Partisipasi publik adalah komunikasi dua arah dan kolaborasi pemecahan masalah yang bertujuan untuk mencapai keputusan-keputusan yang lebih baik dan dapat diterima oleh semua pihak. Adapun jenis-jenis partisipasi politik menjadi 3 bagian, yaitu 1. Partisipasi aktif, yaitu partisipasi yang berorientasi pada proses input dan output. 2. Partisipasi pasif, yaitu partisipasi yang berorientasi hanya pada output, dalam arti hanya menaati peraturan pemerintah, menerima dan melaksanakan saja setiap keputusan pemerintah. 3. Golongan putih atau golput atau kelompok apatis, karena menganggap sistem politik yang ada menyimpan dari yang dicita-citakan, seperti serangan fajar. Apa manfaat partai politik? 1. Membentuk perilaku budaya demokratis, yaitu kesadaran masyarakat untuk menggunakan hak politiknya, berorganisasi, berkumpul, dan menyatakan pendapat. 2. Membentuk masyarakat hukum, yaitu masyarakat yang patuh pada hukum yang berlaku. 3. Membentuk masyarakat yang beretika, bermoral, yaitu kondisi masyarakat yang terbiasa bersikap baik dan tumbuh suasana kekeluargaan, saling menghormati, saling menghargai hak-hak sebagai sesama manusia. 4. Membentuk masyarakat madani, yaitu masyarakat yang terdiri dari berbagai kelompok yang berbeda dan dapat hidup secara damai. Membangun keterbukaan terdapat 5 bagian, yaitu transparansi sistem, penerapan e-governance, manajemen kinerja, leadership, reward, dan punishment. Berdaulat di bidang politik. 1. Menjadi subjek menentukan maju mundurnya dan wajah wilayahnya. 2. Terlibat aktif dalam pengambilan keputusan dan penentuan arah pembangunan. 3. Memastikan kerja-kerja politik yang berpihak pada kepentingan wilayahnya. Berdikari di bidang ekonomi. 1. Berbasis pada sumber daya lokal sehingga dapat berdiri di atas kaki sendiri. 2. Memenuhi kebutuhan sendiri, apabila ada kelebihan produksi dan jasa maka dijual keluar wilayah. 3. Sinergi dalam koridor NKRI, mengkait dan saling mendukung untuk produksi dan penjualan jasa. 4. Kerjasama saling menghormati. Berkepribadian di bidang kebudayaan. 1. Berbasis pada kearifan lokal, dengan demikian masyarakat tidak ragu-ragu untuk menjalankan aktivitas dan pengambilan keputusannya. 2. Penguatan dan pengembangan kebudayaan sendiri, menghapuskan dikotomi pemahaman tradisional plus modern. 3. Membuka ruang yang nyaman, aman, dan tidak diskriminatif seluas-luasnya untuk kegiatan kebudayaan masyarakat setempat. Kerja politik. Kerja politik adalah kerja bersama, mengkoordinasikan dan mensinergikan seluruh pemangku kepentingan pembangunan wilayah, mempunyai nilai dan identitas yang disepakati bersama. Dengan demikian mempunyai bacaan politik dan perspektif pembangunan yang sama. Semua pelaku mendapatkan ruang nyaman dan benefit dan aktivitas pembangunan tersebut. Adapun pemimpin dan perwakilan. Dalam sistem demokrasi, pemilihan umum legislatif dan eksekutif merupakan instrumen rakyat untuk mendapatkan pemimpin yang terbaik bagi rakyat itu sendiri. Tujuan kesejahteraan, terpenuhinya kebutuhan dasar warga yang meliputi pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, alat transportasi, alat komunikasi, dan lain-lain. Tujuan kesejahteraan, terciptanya relasi sosial yang aman, adil, dan tidak diskriminatif. Sekian dari materi yang saya bawakan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.